Aku nyambung wifi ini. Ada nggak? Lancar kak tuh. Itu Oh lancar itu kak, oke. Bentar ya teman-teman, karena kita pakai karena kita live di TikTok dan di Instagram. Oke, boleh tanya-tanya sambil nunggu yang lain. Gitu ya. Jadi nama obat kutunya itu Dimilin. Bungkusnya warna putih. Bungkusnya warna putih. Nah coba cek, ada nggak? Ada nggak suaranya sekarang? Kakak-kakak sekalian ada suaranya? Lancar? Instagram. Gitu. Ada nggak? Halo. Ada kak, oke, sip. Ini nih. Gitu, nah kalau misalnya apa namanya? Oh ada. Oke, ada. Lanjut. Nah jadi tadi ada yang nanya ikan apa? Obat dari obat buat ngilangin kutu. Jadi kutu itu tuh kalau misalnya sebisa mungkin diambilin pakai pinsetnya. Kita itu sempat bikin kontennya. Ya, ada Gitu. 2. Sempat bikinin kontennya pakai pinset gitu kecil, di apa namanya tuh dicabut-cabutin gitu. Tapi memang kalau misalnya banyak banget dan apa ya, udah terlanjur fatal juga dan lain-lain. Nah itu mesti pakai obat. Kalau kita sih pakainya Dimilin. Dosisnya harus pas, jangan sampai lebih, karena kalau lebih ikan bisa overdosis. Gitu. Ya? Jadi ikan itu tuh kalau misalnya kita sih sempat pernah nyobain di koi. Aku pernah sempat nyobain di koi di kolam di rumah. Nah jadi si koinya itu tuh kejang-kejang. Karena kebanyakan. Iya, karena kebanyakan obat kutunya gitu. Nah kebanyakan itu ada yang apa namanya tuh, ada yang overdosis, ada juga yang obatnya KW segala macem lah gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Oh iya, kita judulin dulu ya teman-teman. Tanya apa aja dong. Gitu. Nah kalau misalnya obat kutu itu, soalnya kutu itu tuh bisa aja kutu yang terlihat ya di badan koki gitu ya, di badan ikan. Tapi atau juga ada kutu yang memang masih dalam telur gitu. Nah itu yang nggak bisa kita kira, yang nggak kelihatan, tapi tiba-tiba ada aja kutu gitu. Padahal kan ya kutunya udah nggak kelihatan gitu. Clay koi bisa buat goldfish? Nggak bisa. Clay koi itu bisa buat goldfish. Tapi kenapa ya kita kalau misalnya pakai clay nggak ngaruh juga sih? Asli beneran itu nggak ngaruh juga. Clay itu semacam serbuk, ada serbuk gitu ya. Kalau kita sih pernah pakai yang serbuk terus kita kasihin ke kolam, tapi kenapa tetap nggak bening juga ya? Bening itu kuncinya adalah filtrasi, kawan-kawan. Gitu. Bening itu pasti bakalan filter. Ini bisa rajin ganti air gitu ini ya? bisa di judulin nggak? Itu udah ada sih. Mana sih? Dari pas tadi bikin live awalnya. Oh gitu. Oke. Coba aja cek. Coba kita tanya, mending diambil kutunya. Ya benar sih kalau mending diambil. Tapi kalau misalnya kutunya udah banyak banget, nyerah sih kita. Mending pakai obat aja. Beneran. Gitu. Jadi kalau koi bisa buat ikan predator juga bisa sih. Ya pokoknya fresh water ya. Kalau misalnya clay koi dipakai buat salt water sih kita belum pernah nyobain. Ya pernah dulu awal main koki, katanya campurin ke pakan 2 jam almarhum semua. Iya. Iya juga sih. Ya nah jadi gini fungsinya kalau misalnya si obat kutu itu dimasukin ke pakan. Nah, si pakannya itu tuh dimakan tuh kan, campuran obat kutu itu dimakan sama ikan. Nah jadi si kutunya itu tuh terbunuhnya gara-gara lendirnya. Jadi lewat lendirnya tuh. Jadi kan pakan ikan dicampur obat kutu, si pakannya dimakan. Terus si kutu itu akan lepas, akan rontok dan lain-lain itu dari lendir ikan. Gitu. Jadi dari lendir ikan. Kalau kita sih mending pakai langsung ke air daripada ke pakan, malah lebih ngeri ya sih, aslinya. Iya. Lebih ngeri. Kenapa ikan aku suka ada merah-merahnya di badan? Kalau merah-merah di badan itu tuh bisa dari faktor suhu dingin, iya nggak sih? Iya, kalau swing tuh, biasanya kalau ada merah-merah. Swing itu tuh jadi swing temperatur itu tuh di mana air itu drastis berubahnya, jadi nggak perlahan, tiba-tiba dari panas ke dingin tuh cepat gitu, ataupun dari dingin ke panas. Nah itu swing. Nah biasanya tuh swing temperatur
itu terjadi kalau misalnya ganti airnya cepat gitu ya dan lain-lain. Nah itu bisa jadi gurat-gurat merah kan merahnya. Atau enggak kalau misalkan di badan tuh biasanya gara-gara kualitas airnya Bisa jadi amoniaknya kuat. tinggi Benar biasanya langsung merah-merah. Itu tuh yang biasanya agak susah disembuhin, makanya memang mending rutin ganti air aja gitu. Iya. Rutinin ganti air biar nggak sampai kejadian gitu, karena bener. kalau udah kejadian repot juga, Iya, susah iya. gitu. Iya, tapi memang gurat-gurat merah itu tuh sebenarnya tuh gampang, bukan apa ya, nggak perlu diobatin ya nggak sih? Kadang ada yang bisa sembuh sendiri gitu Bentar, ya. obatnya apa sih kalau misalnya gurat-gurat gitu? Antibiotik sebenarnya. Oh iya juga sih, antibiotik. Iya antibiotik biasanya. Sama garam aja. Antibiotik sama garam aja. Kayak gitu. Kalau misalnya ikannya suka ada yang merah-merah ya. Kayak gitu teman-teman. Next, cara nyembuhin kok itu berenang kebalik. Berenang kebalik itu yang paling pertama mesti dipuasain. Gitu. Terus kalau misalnya dipuasain, terus misalnya dia tetap kebalik, itu mesti dipisahin. Terus pakai air yang setinggi punggung ikan ya. Iya, Setinggi ikannya. punggung ikan. Nah, setinggi ikannya. Gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya dia seperti gitu nih, kebalik itu karena tekanan. Jadi si ikan tuh sudah menyerah gitu. Si ikan tuh sudah surrender, Iya. sudah surrender untuk melawan tekanan air. Jadi kayak gitu balik gitu, kayak kebalik gitu. Nah, itu tuh bisa di karantina gitu di tempat terpisah dan setinggi punggungnya. Jadi kan dia akan kayak gini kan. Kebalik pun tidak ada kesempatan untuk kebalik. Kurang lebih alasannya kenapa airnya itu setinggi punggungnya. Biar tekanannya nggak terlalu tinggi. Ya, biar tekanannya biar tekanannya nggak terlalu tinggi. Gitu. Nah, tapi memang yang kebalik itu namanya kan swim bladder ya, di mana gelembung renangnya itu bermasalah segala macam. Ada beberapa hal. Pertama adalah dari anatomi. Kalau misalnya anatominya nggak bener nih, perutnya terlalu ke bawah gitu atau segala macamnya, itu bisa kebalik tuh. Langganan yang kebalik dari kita Ryukin. Karena Gitu. mungkin nggak seimbang gitu ya Nah, badannya. Om Winto itu koki kebaliknya tuh jenis apa? Kalau misalnya jenis Ryukin sih kita nggak aneh ya. Gitu, Ryukin tuh tricky banget, memang tricky gitu. Dia tuh tricky. Gitu kebalik itu karena kebanyakan makan, terus juga anatomi, terus yang ketiga nih ada yang menarik nih. Jadi sekarang itu para breeder itu tuh ngawininnya tuh kadang ngasal. Jadi gelembung renangnya itu tuh nggak sempurna. Oh ya. Nah itu tuh ada tuh. Bikin renangnya nggak seimbang. Iya, juga. renangnya seimbang gara-gara breedingnya ngawininnya tuh nggak bener. Gitu, nggak benernya tuh entah apanya lah, faktor segala macamnya kurang tahu, tapi mungkin gelembung renang tuh ada satu Dua. atau dua. Ada dua kan. Nah, gelembung renang itu tuh bisa aja satu gitu. Ikan-ikan yang sekarang gitu, tapi ya nggak semua gitu. Tapi ada kasus kayak gitu juga tuh gara-gara apa namanya tuh? Gelembung renangnya. Gara-gara gelembung renangnya nggak Nggak lengkap sempurna, lah gitu nggak ya. lengkap gitu Om Winto. Cara nyembuhin koki kebalik kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya kebalik terus, kita ada juga ikan koki yang kebalik terus nggak pernah jadinya Diatur nggak aja, sembuh-sembuh. paling pola makannya mungkin pola ya, makannya nggak aja. terlalu di-push Karena gitu. kita tuh misalnya gini, kita punya ryukin, punya ikan nggak ryukin juga sih, tapi kebanyakan ryukin. Jadi ryukin itu tuh kebalik. Nah terus kalau misalnya makan dia tuh kebalik nih gitu, bisa makan dia tuh. Terus habis itu kebalik lagi, udah hidupnya tuh kayak gitu aja. Tapi hidup gitu. Tapi hidup. Tapi hidup. Tapi beneran hidup. Kayak gitu. Better EM4 atau probiotik lainnya? EM4 apa probiotik, kita nggak pakai. Tergantung juga kali ya. Kebutuhan aja, maksudnya Ya, tergantung kebutuhan aja sih. perlu atau enggak. Terus kalian harus paham juga gitu, maksudnya E4 itu apa, probiotik itu apa gitu kan. EM4 disebut probiotik bisa jadi bisa enggak sih, karena jadi probiotik itu tuh kan sebenarnya itu aku nggak tahu sih ya, maksudnya ada yang apa bisa memperbaiki air sampai bisa segala macam, kurang tahu lah gitu. Tapi kalau misalnya EM4 itu fokus kepada pengolahan sisa pakan sama pencernaan ikan, karena dalam itu kan ada Kandungannya. bakteri apa sih, lactobacillus. Jadi gitu. Kalau kita sih nggak pernah pakai probiotik lagi ya, tapi kalau E4 sesekali pakai. Jadi kalau misalnya pilih salah satunya E4 atau probiotik lainnya, E4. Begitu Kak Reni Aditya. Ada lagi yang nanya, better mana E4 sama PPA 201? Kita juga pernah pakai dua-duanya, tapi nggak pernah lagi pakai probiotik. Yaitu jawabannya kalau kita lebih prefer E4. Gitu. Jenis koki yang paling mudah dirawat apa Kak?
ada ini ya, ada masing-masing tantangannya. Iya. Kalau menurut aku sih rancu ya. Kalau menurut kamu apa? Rancu sih. Ryukin susah banget. Rancu. Gitu ya, kenapa kita ya? Padahal aku tuh suka juga Ryukin, tapi Ryukin tuh susah banget Iya, sih. Emang harus milihnya yang pinter gitu pas Iya. awal. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari kita sepakat rancu kali ya, karena dia itu bisa nggak ada dasarnya, terus speknya ya anatominya gimana ya, pokoknya rancu deh kalau kita. Kalau kita paling jenis koki yang paling mudah dirawat yaitu Tidak banyak drama lah gitu ya. yaitu rancu atau enggak lain cu, itu Kak Anissa _01. Kalau Vinroot gimana tuh solusinya? Udah 2 mingguan nggak membaik, apa harus pakai kaporit? Nah kok Vinroot pakai kaporit sih teh? Kalau kaporit malah kasihan. Kaporit malah ikannya. kasihan. Vinroot itu tuh bisa dari Air bisa. tapi memang dari amonia loh itu tuh sebenarnya. Kualitas airnya berarti. Karena aku nggak tahu sih ya rasanya amonia, maksudnya bukan rasa sih. Gimana ikan itu bisa merasakan amonia tuh? Tapi memang mostly itu disebabkan si Vinroot itu ya, si grepes kan, si ekornya tuh gara-gara amonianya terlalu tinggi sih, gitu. Jadi diobatinnya kayak gimana? Ya pakai Lukastop, pakai antibiotik. Salah satunya Lukastop, gitu. Kak Aspal Glowing. Oh banyak. Begitu. Ada Shopee-nya enggak Kak itu? Mana? Ada Shopee-nya nggak? Ada. Shopee-nya namanya apa sih? Gembala Aquatic. Iya, Gembala Aquatic. Shopee kita tuh ada di Gembala Ada di Aquatic. link di TikTok ada, di Link. bio kita di. Tinggal pencet profil. link aja. Terus cari aja link yang menuju ke Shopee. Shopee atau enggak Tokopedia kita. Tokopedia juga kita sama, Gembala Aquatic, bukan Gembala Goldfish ya. Begitu. Yang ini slow pernah nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak apa-apa deh. Terangin aja. Bentar. Riweuh banget pakai like nih. Tapi demi kalian bisa melihat kita dengan jelas. Ini terangin Gitu. aja. Anak Ibu Tini. Bang, ini perasaan we aja apa ya? Beli ikan yang jumbo. Nah, pas dicemplungin ke tank, kok perasaan lama-lama kecil. Kita belum pernah sih kayak gitu, Bang. Apa tipe pakannya harus gimana atau apa ya? Padahal dikasih ngecilin tuh kayak gimana, emang kecil, literally kecil, maksudnya kecil badannya atau jadi kurus atau gitu. menciut kan, kayaknya nggak mungkin nggak sih menciut. Kalau ngurusin size-nya sih gitu, size-nya menciut sama nggak mungkin. Tapi kalau misalnya mengurus ya mungkin aja. kalau Biasanya kan misalnya- memang kurang makannya ya. iya, gara-gara kurang makan dan makanannya itu ya salah satunya adalah pilih yang proteinnya tinggi sih. Karena kalau misalnya proteinnya kecil tuh hitungannya kayak nyemil gitu, bukan makan berat. Nggak kerasa. Iya, nggak kerasa. pertumbuhannya. Gitu, nggak kerasa. Kak, cara cegah supaya betina nggak busuk terus gimana ya selain dipencet perutnya? Nggak tiga kalau pencet kokiku betina semua. Busuk telur itu tuh sebenarnya Bisa loh diobatin, gimana? tapi agak ekstrim, disuntik gitu ke anusnya. Iya juga bener, itu bisa Namanya diobatin. obat Tapi itu apa kalau ya? misalnya udah busuk Iya, tapi kalau udah busuk parah pencegahannya- gitu. Tapi kalau pencegahannya sih biarkanlah dia buang telur. jadi biar nggak membusuk di dalam ya. Iya. Tapi memang mungkin secara bener. hewanisasi itu ya bagusnya dikawinin ya. Jadi Iya. jangan cuman betina Iya. doang gitu. Memang Iya. kayak manusia lah, perlu pasangan lah gitu. Biar Iya, nggak bener. keluar. Gitu. Cuman kalau Tapi cara misalnya- cegahnya kalau misalnya betina semua itu bisa buang telur nggak kalau misalnya satu kolam itu betina semua? Nah gitu, Kak Fikri, kalau misalnya betina semua pernah ngalamin ikannya ada yang buang telur nggak? Soalnya kalau di kita belum pernah ya. Soalnya kan Mesti memang- dikejar ya, maksudnya mesti Iya. ada perangsang ya. Mm, Iya. Kayak gitu. cemplung. Iya, cemplung. Kebalik, udah deh. Buat aku nggak ada obat, ujung-ujungnya kambuh, beli baru aja. Nah, iya. Iya sih. Iya. Kadang Iya juga. memang kambuh-kambuhan ya. Kalau misalkan zoom brother ya. Iya, bete banget sih itu. Bete banget parah. Asli kalau kebalik itu mending beli baru bener. Oranda sering kena SB. Oranda juga. Iya, kita tuh segala jenis ikan pernah segala jenis ikan mas koki kita pernah kebalik, iya nggak sih? Iya. Oranda Paling kebalik. jarang itu rancu.
Tapi rancu paling jarang. Tapi pernah juga. Jadi si rancunya itu tuh usianya tuh sebenarnya nggak muda ya. Maksudnya dia sudah berusia gitu. Tapi kecil. Gitu sih ya. Tapi kecil si rancunya tuh. Nah, karena apa sih namanya, bukan kesentet tuh apa ya namanya? Bukan jadi pertumbuhannya stunting udah gitu habis. loh, bukan stunting juga apa ya? Ya pokoknya tuh dia tuh tidak bertumbuh dengan baik, jadinya tuh pendek aja terus gitu. Terus kebalik. Ya, kebalik terus. Nah, itu gimana yang digaruk? iya enggak waktu yang di kolam Vibet. Lupa lagi. Itu tuh pernah tuh rancu. Tapi memang jarang sih kalau rancu. Iya, Oranda sama Ryukin sih Kalau langganan. Oranda tuh biasanya yang ekornya pendek. Ekor pendek, badan pendek, agak susah tuh bikin balance-nya gitu ya. Iya. Pokoknya yang short body sebenarnya itu kan short body adalah ikan-ikan lucu ya, tapi Ya emang lucu, tapi lucu tapi gitu. beresiko buat Udah kebalik. sering kejadian tuh, makanya kita juga agak terlalu sering Gitu. ada ikan pendek. Bener-bener kakak-kakak, bener sekali. Gitu, mohon izin bertanya, apakah filter biologis juga perlu dicuci, Om? Perlu dicuci. Tapi dicucinya itu pakai air kolam atau enggak air akuarium. Dan Jangan pakai air baru. nggak perlu tiap minggu juga ya. Karena kan filter biologis itu isinya kan bakteri ya. Bakteri yang sudah terbiasa dengan air kolam atau dengan air akuarium. Jadi kalau misalnya dia dibersihin pakai air baru tuh ya hilang. Gimana ya hilang? Mati, Ya pokoknya bisa mati bisa mati juga, segala macam, bisa berkurang juga dan lain-lain. Tapi perlu dicuci. Tapi kalau misalnya dicucinya itu kalau misalnya udah kotor banget, udah mempet segala macam. Tapi biasanya kita 3 bulan. 3 bulan. Paling cepat sebulan sekali, dan di backwash doang, nggak disemprot wet gitu. Jadi Mohon cuci. tapi bersihnya pokoknya jangan pakai air yang baru, dan juga jangan disemprot dengan full power Apalagi gitu. apalagi Pakai digosok. flash. Pakai Iya, apalagi sabun. digosok. Jangan pakai lagi. Apalagi kalau dijemur udah. Dijemur jangan juga. Gitu. Jadi filter biologis juga perlu dicuci. Begitu, Jadi kawan-kawan. biasanya lumpur-lumpur. Dari lumpur-lumpur yang apa namanya tuh, yang nempel-nempel. Gitu. Oke, next. Kak mau nanya, kalau misalkan ikan perutnya bulat banget, terus sisik bagian badannya agak keras gitu, mau ngelupas, kenapa ya kira-kira? Ini bisa jadi Sisik nanas. sisik nanas. Air panas teh. Bisa jadi sisik nanas. Enggak, Kak, enggak. Kalau air nanas itu gurat-gurat. Oh beda ya? Iya. Berarti banyak yang salah dong ya? Iya. Jadi sisik nanas itu literally sisik yang kebuka aja. Tapi kalau Oh, sisik misalnya nanas nama ininya apa? Nama penyakit. aduh apa ya? Lupa aku. Bukan air panas. Siknas. Bukan. Aeromonas itu tuh gurat-gurat pada badan ikan. Jadi kan kalau misalnya yang tadi merah-merah itu bisa aja gurat-gurat yang di ekornya, bisa aja yang di badannya. Nah, kalau misalnya badan itu aeromonas, itu juga gara-gara Air. gara-gara amonia. Iya, Gara-gara kualitas airnya. Tapi aeromonas itu sebenarnya nggak populer di ikan mas koki. Yang populer itu aeromonas itu di ikan koi. Aku pernah tuh di kolam koi aeromonas semua gara-gara filternya nggak bener dan belum tahu. Dulu ya awal. Iya dulu banget, awal banget. Gitu, jadi kalau misalnya ngelupas itu sisik nanas, dropsy. Oh iya drop. Iya dropsy. Nah terus kalau misalnya sisik nanas itu, aduh kita tuh susah sebenarnya tuh ngobatinnya. Jadi bisa juga pakai Tapi Epsom salt ya. pakai Epsom salt dan pakai antibiotik sih kalau kita. Jadi memang harus sabar. Iya harus sabar. Jadi gitu, kasih di Karifin 96. Itu tuh nggak nular ya sebenarnya. Maksudnya nggak yang cepet kayak apa tuh? Yang Jamur, ginseng. ginseng itu tuh. Cuman memang perlu karantina kalau mau cepet sembuh. Iya kayak gitu. Air bisa mecer berapa lama, Kak? Tergantung, tapi kebanyakan dari kita itu 1 bulan kayaknya itu paling cepet ya. 3 bulan sih. 3 bulan biasanya mecer itu. Jadi mecer itu tuh bisa tandanya tuh airnya itu Udah bening. udah cukup bening, maksudnya nggak gampang keruh. Nggak ini apa? Tapi Kabut ya. yang pasti adalah si filternya justru kotor. Gitu. Tandanya air Oh, mecer itu filternya kotor. coklat-coklat. Iya, gitu ya? coklat. Atau Kal- enggak udah ada cacing-cacing kecil. Gitu tuh. Nah itu mecer tuh, tanda air mecer. Rancu jantan paling strong. Iya. Apa namanya? Renangnya cepet. Oh iya. Iya bisa jadi. Iya. Kalau Ryukin kenapa susah, Om? Ya gitu, karena Ryukin itu bentuk anatominya itu tricky. Gitu ya? Dia itu Pendek. gitu, lonjong kayak koin gitu loh. Perut itu ke bawah, jadi Kebanyakan ekornya pendek juga. iya.
Kepalanya kecil. Kepalanya kecil. Nah, bingung kan? Badannya besar, kepalanya kecil. Iya, kayak gitu tuh. Tapi bukan T-Rex. T-Rex tuh. Bang, ini perasaan W aja apa gimana dah? Kurang tahu. Beli ikan yang jumbo pasti taruh di tank. Ah, ikan udah tadi. Bawah. Itu nggak ada coba. Yang Nah di- iya, perutnya. Udah Ada. deh. Nah iya, perutnya kayak ada agak kecilan gitu ya. Itu kurang nutrisi makan. aja. Coba pakai pakan apa tuh? Ah, pakai pakan apa coba? Kalau kita sih pakai pakan yang yang biasa Yang kandungannya cukup oke lah ya. gitu. Supaya- Minta rekomendasi pakan bulky dalam waktu 3 bulan dong, Bang. Kita nggak pernah ganti-ganti pakan ya. Kita pakai saki hikari pakainya. Saki hikari yang growth yang sinking. Cuma udah pada tahu lah ya. Ya itu udah pada tahu lah ya. Yang penting mah itunya aja ditingkatin mungkin apa? Porsinya, bukan porsinya, berapa kalinya per hari gitu. Iya porsinya Kalau memang mau cepet. gitu. Tapi kata orang-orang tuh kayak pakannya KGF bagus juga, harganya juga bagus dan kita belum pernah pakai, jadi kita nggak bisa banyak komentar. Kalau kita bisa merekomendasikan Saki Hikari karena itu yang kita pakai, itu aja. Dan tidak pernah ganti. Iya, belum ganti. Yes, paling bandel. Udah, kalau misalnya pelihara rancu, better pilih rancu karena lebih lucu. Emang bener sih. Bener-bener, setuju. Apa itu? Jarang kebalik ya bener. Iya. Cuman apa? Terima kasih jawabannya Om. Siap sama-sama. Tanya lagi dong Om. Dropsy SB udah mending beli baru. Iya bener. Kebalik dropsy, nah itu mending beli baru. Kalau Iya. misalnya memang bisa usahalah dulu ya, Iya. disembuhin dulu Iya. karantina. Kalau misalnya memang sudah sudah final ya sudah. Iya kayak gitu tuh. Bang emang Lencu nggak ada yang red lah? Ada lah. Lencu tuh ada jenis apa aja sih? Red, tapi full red tuh jarang banget. Full red. Tapi kita pernah punya kan? Kita punya nggak sih yang sekarang? Full red enggak. Full white punya, Red kita atau punya. white? Iya red. Red tuh jarang. Ada. Tapi Nggak, kita kalau pernah. orange. Iya itu Kalau maksudnya. merah, yang merah banget paling import gak sih? Enggak, lokalan tuh jarang merah. Bukan, iya jarang. Kecuali yang mukanya doang merah gitu ya. Ya gitu. Jadi Lencu ada yang red ada. Ada bang. Bang, kok ikan koki saya bertanya kebalik. Ya itu tuh yang tadi udah jelasin ya. Namanya swim bladder itu segala macam. faktornya. Kita perlu bikin konten deh nanti. Tapi kita microblog pernah bikin nggak? Belum. Nanti kita bikinin konten Biar bisa yang dibaca lebih kapan. biar bisa dibaca kapan aja. Tapi kebalik itu karena terlalu banyak makan, terus juga anatomi, ilmu renangnya rusak intinya. Gitu, lebih baik pakai cacing beku atau cacing hidup untuk cemilannya. Cacing tuh Plus minus. cacing tuh sebenarnya hitungannya bukan nyemil sih, iya nggak sih? Berat lah. Berat. Soalnya memang kan proteinnya juga tinggi ya. Iya, proteinnya tinggi. Cacing apa tadi tuh? Cacing beku apa cacing hidup? Sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya cacing hidup itu kayaknya sih lebih fresh dan kandungan proteinnya kayaknya sih lebih solid ya. Iya. Maksudnya bukan lebih solid, ya karena dia tidak melalui tahap cacingnya mati, cacingnya dibukuin ya kan? Kayak gitu. Jadi kalau kita sih lebih prefer cacing hidup. Mungkin kalau beku mah ya lebih instan aja gak sih? Ya. Kalau beku iya. Kalau bener-bener. cacing hidup kan harus dibersihin dulu. Iya, cacing hidup harus dibersihin dulu. Ya itu plus Terus, minus. Ya harus dibersihin dulu sih. Terus harus pastiin si cacingnya sehat gitu, jangan sampai malah jadi penyakit ke si ikannya. Iya bener. Kasih makan daun gimana? Daun talas, daun pepaya, brokoli, pisang, sama labu bagus nggak? Bagus kalau misalnya buat gibisep. Buat ikan sapu-sapu. Tapi kalau buat koki, brokoli aja dah. Udah jangan aneh-aneh. Iya. Kalau brokoli sih dimakan. Kita pernah kasih. Tapi kalau misalnya daun talas, daun pepaya, pisang sama labu nggak pernah. Tapi kalau apel kayaknya nggak tahu tuh. Brokoli. Mending brokoli aja udah. Sama ini tuh biasanya apa sih? Selada. Yang hijau itu yang buat Oh ini apa kacang polong? Kacang Iya. polong. Iya. Lunca, lain lunca. Itu kacang polong. Lunca apa ya dok? Kayak gitu. Susunan media mekanis yang benar sama saran media alternatif selain kapas busa putih. Oke. Susunan media yang benar adalah pertama mekanis dulu. Nah, mekanis itu tuh ada beberapa macam. Mekanis itu tuh ada yang bisa menyerap kotoran padat, kotoran medium, dan kotoran halus.
Gitu. Kalau misalnya mekanis kalian cuman bisa nyerap kotoran padat, kotoran Nggak halusnya, nyerap lah, bukan nyerap. nyerap sih, nyaring. Nyaring. Itu kotoran halus tetap bisa berterbangan. Gitu. Jadi tergantung apanya tuh? Tergantung media filter mekanisnya, kerapatannya. Kerapatan pori-porinya. Kayak kapas putih gitu ya. Nah, itu tuh buat fine, buat yang fine tuh yang halus banget gitu. Nah, itu tuh bisa tuh. Tapi kalau misalnya dia disuruh buat yang kasar, wah itu yakin mampet langsung satu hari mampet tuh, mampus dah. Gitu. Jadi kapas putih itu yang paling terakhir, namanya tuh water polishing. Water polishing itu untuk yang ngepolis, polis apa ya? Ngejernihin air. Gitu. Jadi sampai serbuk-serbuknya. mekanis dulu. Dari mekanis itu tuh yang padat dulu, yang kerapatannya nggak begitu gede, nggak begitu rapat, terus yang medium, terus yang fine. Gitu ya. Nah, habis itu baru media filter biologis. Udah deh, habis itu bisa terakhir lampu UV ataupun misalnya kimiawi. Kimiawi itu tuh bisa pakai karbon aktif buat ngilangin bau gitu, ataupun zeolit gitu ya, walaupun kita nggak pernah nyaranin buat pakai batu zeolit. Begitu Kak Muzan. Tapi memang tadi itu alternatifnya udah jawab. Oh iya, mana sih? Alternatif kapas putih. Kapas putih ya, kapas 3 lapis. Kapas 3 lapis tuh green wool, biofoam sama busa gitu. sama busa. Kita juga pakai itu. Soalnya Iya. memang kalau kapas putih itu minusnya adalah susah dibersihinnya dan nggak bisa dipakai berulang gitu ya. Iya. Jadi dulu pas awal-awal belum tahu gitu ya, belum kenal media yang lain, kapas putih itu bener-bener sekali pakai. Iya emang. Sekali pakai buang gitu. Masalahnya tuh dia dicuci juga susah. Hmm. Dicuci itu susah. Pakai ulang juga nggak bisa. Gitu. Pokoknya searching aja deh. Searching aja kapas 3 lapis gitu. itu bisa dipakai berulang. Kalau nggak bilang aja ke si kakak-kakak penjualnya, Kak, beli kapas 3 lapis. Nah, itu tuh bisa tuh. Nah, karena 3 lapis, nah mungkin ya kapas 3 lapis itu tuh juga miniatur dari pembagian penyaringan kotoran padat. Yang padat banget, ada yang medium, ada yang fine-nya. Iya, Yang fine-nya itu tuh yang green wool. Itu kan rapat banget ya. Green wool itu. Nah, kalau green wool dipakai di paling atas malah mampet. Malah gampang mampet. Dia dipakai yang paling bawah. Gitu. Alternatifnya itu. Soalnya lagi cari red. Nah, coba stay tune di kita deh. Kita beneran nggak punya line to red. Nggak punya, ya kan. Oren. Ya oren ada Om. Red itu susah sih. Lokalan biasanya orange. Kayaknya lokal. Iya. Merah biasanya Kita pernah line to yang red white, literally red. Tapi nggak bisa. Kepalanya doang, palingnya merah. Tapi ada white-nya. Maksudnya red white RW jatuhnya. Kalau misalnya red doang tuh jarang. kita Cina belum. biasanya Cina. Iya, kita belum pernah punya sih. Lihat juga kayaknya kita udah pernah lihat belum? Nggak tahu deh. Ada, cuman biasanya efek lampu gak sih? Iya, efek lampu itu mah. Efek lampu biasanya kalau kalian merah Iya gitu. yang bener merah ya. Iya gitu Om Alfred Praditya. Doni Permana. Oke, Kang, buat naikin warna goldfish gimana? Pertama itu kena cahaya matahari. Kalau misalnya di tank indoor bisa pakai lampu tanning. Gitu untuk ngeganti UVA UVB-nya. Kayak kita nih, ini kita pakai paranet tuh. Biar ada UV guys. Di sini tapi sebelah sananya itu tuh ya nggak ada, pokoknya langsung cahaya matahari deh. Ini kolamnya. Nah, ini kolamnya di belakang. Kolam terpal gitu. Itu pertama kena cahaya, dia terpapar UVA UVB. Kalau UVC itu tuh Emang ada UVC? ada. UVC itu apa? Lampu UV di filter. Oh, ABC. UV itu ABC. baru tahu. Itu bener. Ya itu disebutnya UVC. Buat sterilisasi UVC. Tapi kalau misalnya buat tanning gitu ya, ya UVA UV. Gitu. Yang kedua pakai pakan color. Gitu. Pakai pakan color. Pakan color tuh. Pakan color tuh mengandung apa sih? pellet color yang mengandung antaksaktin dan Spirulina, spirulina. ya. Gitu. Gitu Kang Doni. Buat warna, bener. Itu bagus buat mana? Kalau buat push ukuran koki idealnya berapa kali sehari Om dikasihnya? Kalau kita sih 10 kali lah ya, 8-10 kalian lah. Kayaknya cukup sih. Kita belum pernah pakai dikasih makan 20 kali. Iya nggak sih? Kasian ah. Kita 8 kali lah. Iya. Ini juga. Gitu dan sedikit dan langsung habis. Kayak gitu ya, teman-teman. Koki gue nggak pernah beli makanan gitu, soalnya cuman sayur-sayur kayak yang tadi gue sebutin. Alhamdulillah udah 2 tahun nih makin bulat, nggak pernah kena sakit. Iya, karena pakan yang baik. Ya itu kan Sayur, nah sehat. itu Om Amrul itu kasihnya sayuran apa aja tuh? Kalau kita sih Terus itu mateng atau
gimana ya? Ha, Kita belum pernah boleh deh soalnya. sharingin kita belum pernah soalnya. juga. Bisa jadi tuh Iya. bisa kita pakai juga. Karena kita tuh pernahnya brokoli sama kacang polong. Itu dimakan abis. Terus itu ke airnya juga gimana tuh? Nah, segala macam. Coba sharing dong Om. Apa bening tetap bening nggak atau berubah warna? Yes bener, mending green wool daripada kapas putih. Betul sekali. Green wool bisa dicuci tinggal kucek, bener. Kapas putih dikucek ambiar. Iya benar. Iya, dari ketahanan juga selain karena susah dicuci sama ya itu bahannya bener sih. Jadi ambiar. Jadi apa ya namanya? Bisa gitu ya? Iya kayak gitu, ancur. Malah jadi manjang gitu nggak jelas. Magic Cotton rekomen nggak bang? Magic Cotton tuh apa ya? Apa Kak Muzan Magic Cotton tuh apa? Searching. Coba searching. Kita belum pernah tahu sih. Kak gimana cara bedain jantan sama betina? Jantan dan betina itu kayak gini deh. Nah, jantan dan betina itu dari sirip dayungnya. Kalau misalnya sirip dayungnya dipegang agak gerinjil tuh kayak kasar, terus bercak putih, itu jantan. Tapi kalau misalnya lembut, nggak ada putih-putihnya itu betina. Lampu jahat ya, orang-orang biasanya itu menyebutnya lampu jahat. Gitu, di chamber terakhir saya pakai karbon aktif. Masa aktifnya berapa bulan dan apakah bisa dicuci dan dipakai lagi? Karbon aktif, masa aktif gitu. Masa aktif kayak pulsa. Masa aktifnya itu biasanya sih kurang lebih 3 bulanan ya. Dan itu mesti diganti sih. Mesti diganti. Karbon aktif itu bisa di recharge ya. Enggak kayaknya. Tapi kalau yang bisa di recharge itu apa sih? Emang ada ya? Ada yang bisa di recharge? Apa? Zeolit. Zeol itu bukan di recharge, namanya itu dibersihin. Jadi zeol itu dikasih garam tuh. Nah, udah pas tuh kandungan amonia yang diikat sama si zeolit itu langsung buyar. Nah, itu kan jadinya nol lagi tuh. Dia bisa ngikat lagi. Kayaknya sih gitu ya. Oh ini Magic Cotton. Oh, Magic Cotton itu wool kayak gitu ya. Nah, Kayak karpet. kita belum pernah coba jadi nggak bisa Kayak buat bersihin muka. nggak bisa komen deh Om Muzan. Tapi ya cukup affordable sih harganya. Harganya ya. berapa sih? 5.000. Ini ada 49.000 kan? 4.000. Gini. 5.000. Ya boleh deh kita coba deh nanti. Kayaknya bisa dipakai berulang sih. Kayaknya Kalau sih. dari bahannya. Tapi kayaknya juga terlalu rapat deh. Soalnya kayak kain gitu ya. Soalnya kayak kain. Kayaknya ya. Tapi kita next coba deh. Thank you. Buat infonya. Nah, gitu. Karbon aktif itu nggak bisa dicuci ulang kayaknya. Setahu kita. Apa sih filter yang pre-filter tuh yang bisa dicuci ulang tuh apa? Apa ya? Lupa ya. Nanti deh kalau inget. Nggak ada. Pakan yang paling bagus buat color apa kan, Kang? Sama bagusan sneaking apa floating? Pakan yang paling bagus buat color itu, waduh kita malah nggak pernah pakai pakan color lagi ya. Soalnya Ya pernah sih Saki pernah, tapi matahari kita kita harus coba pakan yang lain deh kayaknya, biar bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain. bisa review. Nah kayaknya bisa review Saki Hikari terus ya, tapi gimana ya? Oke gitulah gitu, bagus amat juga nggak juga sih. Iya. Secara harga juga ya nggak Iya. ini banget. Gitu, tapi kalau kita pernah pakai Saki Hikari sebenarnya itu kita tetap mending growth sih kalau kita ya. Tapi kalau misalnya pakan bisa pakai spirulina itu kan ada yang bubuk ada yang cair gitu, bisa tuh. Kalau yang pellet itu apa aja sih, mau itu Mizuho Color, Hero Yuki Color, Hero, makanya pemain Goldfish nggak tahu Hero, pemain Koi tahu tuh. Gitu pokoknya yang buat color aja deh. MB Food, nah itu juga bagus juga tuh kalau misalnya buat color. Gibiceps jahil nggak ke koki, masih maju mundur buat beli. Aduh, ini mesti dikasih tahu nih, gitu. Kak Fikri, mesti dikasih tahu nih sama teman-teman. Ada nggak teman-teman yang pernah pakai gibi, baik itu beli dari kita atau enggak? Mana ya? Kita bisa liatin nggak sih? Bisa, gimana nggak? Tapi susah lagi nanti. Ya intinya doang. jahil nggak ke koki, nggak jahil. Kita ini di kolam ini, koknya tuh si giwinya tuh kan cepat gede karena sering lumutan dan dia sering makan gitu. Itu gede banget, gede itu lebih daripada koki. Aman-aman aja. 1 bulan nggak ada apa-apa nih kan? Iya sih. Ini lebih dari 1 bulan lah. Gak bisa copot Apanya? HP-nya. Ini males nyopot ininya. Susah. Iya. Gitu, jadi Nanti dari jahil. akhir kita tur. Nanti terakhir tur deh. Pokoknya stay tune nih. Nonton sampai akhir. Makanya tonton sampai habis. Stay di sini. Stay tune. Kita tur. Nanti kita tur.
Kita sharing aja duduk dulu ya. Gitu. Jadi nggak jadi ke koki. Coba lihat aja di farm. Coba dicari di YouTube farm di Indonesia. Itu banyak yang pakai gibicep jauh lebih gede, gila, satu tangan loh. Gini satu tangan apa? Iya. Kayak Kairos, aku terakhir Karena nonton di YouTube itu ada yang main ke farmnya Kairos di Lampung. Gibinya sih udah gini. karena Gibis mungkin ini. ini ya apa susah gitu kalau misalnya nggak ngandelin gini kan capek juga harus Capek juga sih. gosok kolam. Iya capek. Apalagi Gibi tuh udah kolam semen. Gibi tuh udah paling bantu banget deh dan gak jahil. Tapi mungkin ada beberapa yang jahil sih. Tapi kita harus ini. kita harus- sesekali dijailin juga sih sebenarnya. Tapi itu tuh ya cuman pek gitu-gitu aja, nggak sampai stres, nggak sampai mati, nggak sampai disedotin gitu. nggak sampai disebut Yang terpenting tuh si gibinya jangan lapar banget gitu. Ha-ha. Makan lapar banget memang bisa jadi kanibal gitu makanannya. Iya bener. Jangan lapar. Gitu, jadi beli aja deh gitu biar nggak maju mundur dan Cobain aja dulu. biar nggak penasaran ya, cobain aja, cobain dulu deh. Tapi belinya pas pengen lumutan, jadi jangan dulu dibersihin. Nah kelihatan. sekalian gitu. Plus minus pakan sinking dan floating apa Kang? Kalau floating itu gini sih sebenarnya. Jadi floating itu tuh kan ketika si kandungan peletnya itu tuh bukan berat sih. Apa ya yang ngebedanya tuh? Kalau sinking itu tuh dia tidak berisi banyak angin gitu loh. Iya nggak sih? Oh, Kalau floating itu karena ringan dia tuh ya gitu intinya. Tapi sebenarnya ya mau sinking atau floating, yang bagus itu kita punya tips nih. Jadi tipsnya itu adalah mana sih? Ada botol nggak? Botol. Tapi kalau itu tuh yang hitam. Coba. Bonum tuh. Gini deh, jadi misalnya nih, kalian ini ada gelas atau apapun itu isi air, pakannya itu dimasukin, mau sinking atau floating, coba deh Bu, coba dilihat. direndam. Direndam. Oh, Habis direndam, yang sinking aja nih, masih ada gelembung-gelembungnya. Nah, itu tuh angin-angin dari peletnya tuh. Gitu lah. Biar kalau direndam udah lumayan lembek. Kamu tuh pakai wireless tapi Emang kenapa? ya nanti suaranya ke sana. Putus. Ya, Oh keputus. iya bener. Nggak apa-apa cuma diem aja. Enggak, maksudnya ini cabut aja. Ini aja kali dimatiin. Enggak, ini cabut aja udah. Oh iya. Ada tuh. Bentar. Gitu, jadi kalau kita sih plus minusnya adalah kita nggak pernah lagi pakai floating deh. Floating itu ada yang percaya bahwa bisa bikin swim bladder karena makan angin juga tuh ikan. Mungkin ada benernya ya. Aduh, bentar, lobet. Bentar, kawan. Apa yang satunya lobet? Gitu tuh, jadi plus minusnya adalah kayaknya floating tuh lebih berisi angin gitu nggak sih, setahu kita gitu. Kang Doni ngebreed sekarang Kang? Iya ngebreed, apa namanya, beberapa tapi belum kita dalemin aja karena cocok-cocokan sih sebenarnya ya untuk kalau breeding itu, karena kita tuh tempatnya ini tuh di dekat gunung. Airnya itu air langsung dari gunung, jadi bukan air dari sumur, bukan air PDAM, air natural, air dari gunung, langsung dari gunung, Ini gaya. dari Gunung Manglayang, Bandung. Gila ya, live ini juga. Gitu ngebreed sekarang, iya ngebreed. Ini di belakang sini Mam jantan. kolam jantan, di sana kolam betina. Nanti kita room tour, jadi stay tune. Berakhir. Yah mati ya ini ya. Habis. Iya. Yah Faiz kan ngecas. ini 24. Coba deh bener dulu teh. Gitu. Cara paling jelas buat ngenalin gibicep gimana Bang? Soalnya di pasar katanya penjualnya itu gibicep kok murah banget. Harganya takut ternyata sapu-sapu albino. Emang gibicep itu sapu-sapu albino ya? Cuman kok bedanya. Iya, tapi memang banyaknya itu tuh sapu-sapu albino. Jadi ada sih di konten kita dan gampang banget sebenarnya. Jadi gini, sapu-sapu itu sebutannya itu tuh pleko kan. Gitu. Pleko itu tuh nama ilmiahnya. Sapu-sapu albino itu tuh nggak cuma gibicep, ada brasmut tuh. Setahu kita Oh enggak.
Setahu kita yang familiar yang banyak di pasaran itu dua, Brasmut sama Gibisep. Brasmut itu gampang, Brasmut itu tuh ya cuman di mulutnya tuh kayak ada beras gitu ya, ada apa ya? Apa sih namanya? Bukan jaring-jaring, ya kayak serabut gitu. Kalau Gibisep nggak ada. Tapi itu tuh yang jantan tuh. Tapi kalau yang betinanya, Brasmut bisa juga Brasmut tuh. Gelap. Oh gelap. Gitu. Jadi cara ngebedainnya Gibisep, kalau Gibisep itu kayak sapu-sapu biasa, matanya merah. Biasanya ada coraknya juga. Biasanya ada corak. Di sirip. Di siripnya ada. Tuh, kayak apa ya? Bulat-bulat kuning. Apa ya? Gimana? Iya deh kayak gitu-gitu juga tuh. Gitu. Karena Gibisep itu kenapa mahal? Barangnya susah, Susah banget. Iya kita juga ngebreed susah tuh ngebreed apa si Gibisep juga tuh. Gitu. Jadi banyak yang bilang murah segala macam, memang beda harga lah ya. Kita aja susah dapatnya gitu, ngebreed susah segala macam. Jadi bedainnya Gibisep atau enggak mesti ditirik-tirik ya sih, mesti beli dulu dari kita, terus beli dulu dari tempat orang, terus coba gitu dibandingin sama apa enggak. Kalau pakai CHF gimana? Waduh, kebetulan kita nggak pernah pakai CHF sih. Tapi CHF itu juga alga iter sih. CHF itu alga iter. Yang pernah pakai mungkin Kita pernah sih bikin konten ke penghobi di Soreang, Om Eka namanya. Dia pakai CHF katanya. Tapi kalau kita lihat ya di sana, CHF itu juga makanin. Iya, CHF itu juga makanin. Dia makanin lumut. Ini iPad-nya pegang dulu. Ini terlalu mundur. Di sini. Iya, jatuh. Ini beneran lagi. Riwa banget. Sebenarnya jadi kalau misalnya pakai CHF, kalau kita dilihat dari tempat orang, dia makanin lumut. Tapi nggak tahu ya serajin Gibisep apa enggak. Tapi kita belum pernah coba. Gitu, coba teman-teman yang pernah pakai CHF. Rambut aku kuning bet. Kayak ayam. Sebenarnya sinking floating sama aja, cuma cara presnya aja sama. Nah, bener. Jadi kalau misalnya teman-teman, jadi gini loh, si pakan floating itu bisa disinkingin loh. Dan ada alatnya memang. Alatnya? Ada alatnya. Jadi si pakan floating diisi air di dalam kayak gini nih. Terus disedot. Gitu. Terus si airnya itu tuh masuk ke pakan. Alatnya namanya apa? Alatnya vakum, kayak vakum gitu. Oh. Gitu tuh. Ya, tapi ngapain juga Bener, nggak tapi sih? memang cara presnya aja. Ngapain juga? Beratnya kalau floating dominan lebih banyak buat per gramnya, soalnya lebih ringan daripada sinking. Betul. Lebih murah juga kan floating? Betul. Om. Sepengalaman aman ke koki, cuma nggak rajin makan lumut. Nah, Apa tuh? gitu. CHF. Aman ke koki tapi nggak rajin makan lumut. Kalau Gibi mah? Kalau Gibi mah rajin, wah rajin banget. Sampai kalau misalnya lumutnya habis ya, dia makan pelet coba, makan saki loh. Gila loh. Gibi bisa makan saki. Semalam juga udah kerasa ini. Iya. Halo teman-teman yang baru bergabung, silakan bertanya, kita sharing atau ngasih info. Kenapa nggak bangun kolam permanen aja, Kang? Karena kalau misalnya kolam permanen, nanti kalau misalnya bongkar-bongkar nggak jadi barang. Riwe juga. Riwe. Gitu. Jadi kolam terpal sejauh ini oke sih. Kuat juga. Takut juga ada masalah bocor kan tuh. Dapat ya? Iya, kayak gitu-gitu. Segala. Kalau di rumah sih kolam permanen tapi koi. Iya. Gitu. Ini isinya juga 1,2 ton. Tapi terpalnya doang tuh. Kuat. Kita ada terpal yang kecil sama ya pokoknya tonton terus sampai habis biar kita nanti Tur. greenhouse tour. Ini memang belum besar sih, cuma Iya, belum besar ya, kecil-kecilan aja. Bisa. Rusak ini. Iya, emang rusak, emang harus beli lagi phone holder. Bisa ya beli ininya dong. Bisa. Ada Ini terus yang gimana? besi gitu loh. Jadi nanti tempelin di sini. Ini sih main. Iya, pegang aja dah. Nggak ada lagi. Gitu, kalau air itu masih ada yang nonton gitu di TikTok. Kalau ada ya. Nggak apa-apa deh. Aku berusaha dulu. Lanjutin. Kalau air tank outdoor cepet hijau, gimana solusinya selain pakai lampu UV di chamber terakhir? Kita nggak pakai UV karena airnya berlimpah di sini. Airnya langsung dari gunung guys. Karena berlimpah, luber-luber, kita overflow auto drip. Gimana nanti? Contohnya nanti kita liatin. Tapi intinya kalau selain pakai lampu UV ya ganti air overflow.
Kalau misalnya jangan ganti air sih. Jangan ganti air, tapi ya overflow. Ganti air, ya sama aja deh, pokoknya gitu. Overflow tuh apa? Terus juga pakai tanaman, pakai Overflow filter. itu apa? Overflow itu sistem di mana air itu bisa luber. Nya Ganti lewat terus ya. lewat pipa gitu. Jadi bukan luber, literally luber gitu. Dibikin jalurnya. Gitu. Jadi jawabannya 2. Pertama itu overflow auto drip, overflow. Auto drip sebenarnya tuh. Jadi Lihat ya. auto drip tuh yang air ngedrip gitu. Turun 24 jam nonstop. Sama pakai filter tanaman. Karena kita juga pakai filter tanaman. Karena kalau misalnya pakai filter tanaman kan si lumut itu tuh tumbuh dari nutrien itu tuh yang disebut dengan nitrat gitu. Nitrat itu adalah hasil dari filtrasi kan, hasil dari filtrasi paling ujung tuh amonia, nitrit, nitrat. Nah si nitrat ini yang menyebabkan lumut itu tumbuh, lumut itu tumbuhan. Nah biar lumutnya nggak tumbuh, kita harus perangi tumbuhan dengan tumbuhan gitu loh. Filter tumbuhan apa tuh contohnya? Contohnya adalah eceng gondok. Bisa. Yang kedua ganggang air. Yang ketiga sirih gading. Gitu. Dipakainya di Dipakainya di filter. Di mana? paling akhir ya? Sebenarnya ya kalau di kolam sih kayaknya dimakanin ya. Ya di paling akhir aja. Chamber akhir. Di chamber akhir. Di chamber akhir. Kalau kita di talang lagi nih. Nah, sobat talang, ada yang pernah pakai talang? Nah, kita pakai talangnya di kolam terpal. Gitu, selain pakai UV ya itu. Jawabannya 2. Halo teman-teman yang baru bergabung, silakan tanya-tanya, kita sharing atau memberi info juga. Boleh cerita-cerita suka duka. Spill buat greenhouse gitu habis berapa? Sekian lah om. Sekian karena perintilannya banyak banget gila. Tidak menyangka juga ya ternyata Iya. kan segitu. Iya kayak gitu. Tapi karena ini by well design gitu, maksudnya kita bangun ini tuh karena udah tahu soal sistem segala macamnya. Jadi kita tuh udah tahu. Terbayang sebelumnya. Jadi bikin overflow auto drip, bikin jalur air bersih, bikin pembuangan segala macam. Jadi kita tuh ganti air tinggal buka tutup keran. Terus nggak luber-luber. Kita punya parit. Gitu tuh. Jadi luber-luberan. Itu kayak gitu. Yang penting mah ya perencanaannya aja guys. Iya, perencanaannya. Yang penting mah didesain Itulah sedemikian rupa. budgetnya ya. Sekitur. Sambil berjalan kira aja sebenarnya ini belum selesai. Iya, emang belum selesai, gila. Kita tuh masih butuh akuarium lagi. Butuh kolam terpal lagi, buat apa? Terus juga kita butuh talang lagi juga buat cacing sutra, buat kutu air, buat seleksi buraya. Gitu-gitu banyak banget tuh. Dan itu belum juga. Nyicil. Belum semua, nyicil. Sambil berjalan gimana? Iya. By the way ini mic kamu nggak nyala karena kan kesana. Jadi matiin aja deh. Ya. Itu terlalu jauh teh. Iya maju deh pelan-pelan. Iya, sama Maju. kamu. Jadi berarti ini udah aja ya? Iya, itu matiin aja mic-nya. Bang, kalau kolam outdoor air hujan masuk langsung ke kolam aman nggak? Aman, tapi pakai oyster shell kulit kerang. Iya boleh deh. Oyster shell kulit kerang atau pakai karang jahe karena itu penstabil pH Ya, bakar. gitu. Jadi kan air hujan itu tuh kalau pH-nya kan rendah ya. Ini Asam kan? asam nggak sih? Asam apa basah ya? Asam. Ya pokoknya gitu deh. Pakai pH buffer gitu, buffer tuh Supaya? penstabil pH supaya pH-nya tuh nggak swing tiba-tiba. Kalau misalnya pakai filter biologis bukan fungsinya bukan itu. Gitu. Di sana Human nggak teh? Human tuh apa? Hujan kali ya? Apa? Ada Shopee-nya nggak kakak? Itu kan udah. Oh udah ya. Di sana human. Sekarang Hujan kali ya? Enggak hujan sini cerah. mau ngeras tank soalnya cerah banget, ini panas sih. Panas tuh. Tapi di sana mendung. Bandung sih emang kayak gini nih. Terus Ini hujan. memang Bandung sedang tidak bisa ditebak ya Iya, cuacanya. kayak gitu. Iya pokoknya Om Abintang 22 pakai oyster shell kulit terang atau pakai karang jahe. Kalau misalnya air hujannya masuk, tapi aman. Kalau teman-teman yang baru bergabung, silahkan bertanya, silahkan memberi info, kita sharing. Oke, terima kasih solusinya nggak sama-sama. Cara pakai probiotik dong bang, sama waktu dan takaran yang tepat, tergantung dosisnya ya. Cara pakainya
probiotik itu mah ya. Ini ya E4, tapi mungkin ya sama aja sih, efektif microorganism untuk perikanan dan tambak. Ada ketentuannya, tapi kalau bisa kita tuh satu tutup botol, kalau bisa dituang aja gitu. Biasanya dituang ke tank aja. Ya, itu tergantung dengan dosis probiotiknya. Jadi kita nggak tahu. Takarannya tergantung merek ya, Misalnya beda-beda. misalnya om pakai apa gitu. Pakai plastik UV kah? Plastik UV itu apa? Oh, plastik UV itu ini. Atap ini. Enggak pakai. Kita pakainya Paranet ini nih. Nah, Paranet. Biar gak panas. Biar nggak panas. Aja. Enggak pakai. Yang sebelah sini Paranet, yang sebelah sana nggak pakai. Yang ke arah Fiber kolam itu? itu nggak pakai. Iya, itu doang. pakai fiber plastik doang. Gitu teman-teman. Probiotik yang Untuk probiotik yang bagus apa supaya pemakaian konsisten dan barang selalu ready? E4 sih. E4. Kita sebut aja E4 probiotik ya, karena emang fungsinya juga kayak probiotik. Kita di sini cuma Iya. pakai E4 aja, mirip lah. Pakai E4 karena juga kita nggak pakai probiotik yang lain lagi. Gitu. Halo teman-teman yang baru bergabung, silakan bertanya. di TikTok ada. Kita akan Ada berapa orang? 1, 2. kelihatan. Sun selalu ready, E4 selalu ready tuh. Nah, itu tuh. Kak, kalau penghobi ikan koki tetap akan Eksis. Apakah kalau penghobi? bencana. penghobi koki di penghobi cena susah sih. Selera ya kalau ikan tuh ya selera ya. Kadang suka ada ya yang bosan koki ke sana, balik lagi ke koki ya. Iya. Boleh-boleh aja. Ya kayak gitu tuh. Memang selalu ada ya. Heeh. Penghobi ikan tuh biasanya. Nggak musiman juga sih biasanya. E4 setahu saya buat ikan tambak ada yang premiumnya. E4 premium kayak gimana? Kita Iya, belum ada. pernah tahu. Tapi memang buat apa? Ya memang buat ikan konsumsi, buat ikan juga. Lihat aja tuh. Perikanan dan tambak. Iya, buat udang juga bisa, buat ikan juga bisa. Gitu. Mana nih? Tapi katanya dia nggak bisa dipakai buat tank, agak sulit katanya. Apa tuh? Tempat. Bisa banget. Bisa banget kita pakai E4 di Kalau tank kita. M4 tuh biasanya dipakan kan kita mah pakainya. Iya, bisa dipakan. Di spray ke pakan tuh. Soalnya kan buat pencernaan. biasanya. Bisa langsung ke Air juga bisa. iya, orang di tank kita pakai E4 juga ya. Beberapa kali. Oh iya, tapi memang nggak sering sih. Nggak sering. Karena memang Bisa. ke air tuh jadi kuning. Karena Iya, yang kuning. emang warnanya kuning. Hmm. Ini tips ya buat pakai E4 atau probiotik. Kalau menurut kita sih Spray aja. menurut kita sih mending pakai yang itu. Ini silau nih. Pakainya itu sebelum water change. H-1. H-1 sebelum water change. Jadi dikasih E4, ikannya dipuasain. Wah, jos tuh. Iya, bener-bener. E4 kan buat pencernaan juga kan. Nah, gitu tuh pakainya. Iya, memang. Bandungnya daerah mana Om? Saya tahu kalau main ke Bandung bisa sekalian main. Kali aja boleh dong. Kalau displaynya di dekat Telkom University di Bojong Soang di daerah Buah Batu. Kalau greenhouse-nya di ujung Berung di atas dekat Gunung Malayang. Tuh, depan kita Gunung Malayang. Boleh dong, kabar-kabar aja kalau main. Katanya dia khusus kolam aja, katanya enggak. Kalau khusus kolam nggak ada tulisannya khusus kolam. Ya bener juga ya. Justru tulisannya buat tambak. Kolam juga nggak bisa loh. Salam dari Bali kakak. Oke. Salam dari Bandung. Salam dari Bandung. Ada kak probiotik premium buat akuarium merek Azu Plus. Oh. Ya. Aku tahu sih. Bentar, Azu Plus emang ada probiotik? Ada. Dia jatuhnya probiotik. Azuplus tuh ada penjernih. Azu Plus tuh banyak banget, ada yang apa buat chlorine remover gitu ya, buat apa namanya tuh? Penjernih air juga. Penjernih air sama Jadi apa? buat ngilangin buat ngilangin amoni, kayaknya ada amolok namanya, apa ya? Banyak. Ada banyak banget. Azu Plus. Tapi memang premium ya itu ya. Iya. Lebih suka mushroom atau output biasa bang kalau buat ikan di tank? Kalau bisa milih mending mushroom sih. Nggak perlu pakai
Mending aerator. mushroom. Nggak perlu pakai aerator. Kita juga tapi pakai talang nggak pakai aerator juga sih. Tergantung tapi populasinya nih. Iya. Mending mushroom lah. Tapi apa coba? Filternya harus samping atau nggak Iya, belakang? iya, itu ribet. disesuaikan sama Ribet, filter ribet model. mahal juga sih. Mahal juga, relatif mahal. Tapi kan Tapi kalau misalnya lebih suka mushroom atau talang, mushroom. Mushroom. Aku mushroom. aku mushroom. Aku juga mushroom. Oh, iya. Aku juga mushroom. Si lain full white yang ngebul jangan mahal-mahal lah. Gimana ya? Itu sesuai Ada harga kualitas ada, aja. iya ada harga ada kualitas. Yalah, itu cepet dibungkus, banyak banget tuh yang Banyak nanya. naksir. Iya emang itu kayak singa emang lion kayak lion. Gondrong. Ada ini juga lipstiknya warna-warna. Iya. Kalau teman-teman yang baru bergabung silakan bertanya ataupun memberi informasi ke kita. Kita sharing seputar pemeliharaan ikan masuk atau ini Ikan lain. ada terus pertanyaan seru nih. Ya dong, namain lagi, Gitu. lagi. Nanti kalau misalnya nggak ada pertanyaan kita akan menjelaskan soal apa? Menjelaskan soal banyak banget yang curhat ke kita belakangan ini. Oh iya. Padahal tadi Jadi awalnya emang gara-gara jadi kita. judulnya A Common Mistake. ya, gitu. itu Common kan mistakes. udah pernah dijelasin tapi ada lagi. Ada lagi ya gitu karena penghobi baru terus bermunculan dan butuh edukasi, butuh sharing dari kita gitu teman-teman. Bang, Eh, aku tadi habis nge-share. kalau ikan sering salto berenangnya apakah normal? Dia tuh mau main bola kalau salto, Bang. Gitu apakah normal tapi dia tetap aktif makan emang bener gitu. Jadi gini kan, ikan itu kebalik kan salto kan. Nah, terus ketika kita ngasih makan, dia tuh kan ngejar kan sium tiba-tiba bisa berbalik. Kita juga kayak gitu tuh. Berbulan-bulan ikan hidup kayak gitu. Normal apa enggak? Enggak normal. Kalau normal itu ya kayak gini. Terus, Ya, terus. perform teh. Gitu, Bang. Dosis pemberian E4 buat kolam 3 meter kali 2 meter kali 45 berapa ya? Dikira-kira aja dah. Tapi kalau misalnya probiotik ya itu toleransi terhadap overdosisnya itu nggak tinggi. Iya kan? Apa? Kalau misalnya probiotik overdosis nggak apa-apa. Ya, asal Iya, kira-kira soalnya aja. kan bukan yang Asal kuning. obat keras juga ya. Bukan obat keras. Gitu, Bang. Bukan gitu, obat Kak. juga sih emang bukan obat. Untuk si media filter belakang kalau dipakein gelembung lebih bagus kah? Sebenarnya gini teman-teman, ini sekalian sharing. Filter apapun ya, filter apapun, mau talang, mau tong kayak gini nih, mau filter samping, filter some filter segala macem. Bagusnya itu sebenarnya pakein aerator karena bakteri pengurai ya. Kan? Itu tuh bisa berkembang biak, bisa bekerja dengan cepat segala macam itu kalau misalnya ada pasokan oksigen. Jadi dia tuh butuh oksigen. Jadi lebih aktif. Gitu, heeh. Jadi perlu pakai yang gelembung lebih bagus. Kayak gitu. Jadi filter apapun sih, dipakainya di filter biologis. Gitu teman-teman, tidak terasa kita udah 1 jam. Masih mau. Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang nanya lagi nggak? Ada lagi nih. Nggak. Kalau ikan dominan diam di tempat, Ya, yang itu kalau berbeda. kalau ikan diem di tempat yang minim arus kenapa ya Bang mau gerak pas ada makanan doang takutnya ikan itu introvert kayaknya sih introvert ya bisa jadi nggak baik-baik aja tuh coba aja dari filtrasinya dibenerin dulu Oh, dicek aja coba insangnya tuh, dicek insang. Badannya dia Dicek luka aja deh atau pokoknya. enggak. Terus tanya introvert enggak. ditanya gitu. Tapi biasanya kalau nggak aktif gitu ya, itu tanda-tanda nggak baik-baik aja sih. Nah, karena kalau koki itu tuh aktif terus. Dan berkelompok gitu kan renangnya. Lumayan nih. Capek. Nggak apa-apa. Kan Untuk sistem filter akuarium masuk dan sistem kanister. Pilihan Iya. cocok untuk koki apa? Jangan pernah pakai kanister dry. kecilan. Kecil. Itu tuh mesti buat aquascape, ikan-ikan kecil. Kanister tuh ya, pertama jumlah media biologis yang bisa kita masukin sedikit. Yang kedua, flow airnya tuh pelan. Kanister tuh pelan. Ya ada sih yang jumbo gitu, cuman lebih buat talang, beneran. Iya. Kan klubnya banyak banget ya. Gitu. Jadi apa tadi dibandingin apa? Dibandingin mushroom. Mushroom itu bukan filtrasi. Mushroom itu jenis output. Mushroom itu bukan filtrasi teman-teman. Model filtrasi itu kan yang tadi samping, Belakang, sang talang. filter, talang, terus tong.
gitu-gitu tuh. Nah itu jenis filtrasi. Iya. Kalau outputnya baru mushroom atau enggak yang biasa. Iya. Gitu guys. Gitu. Jadi paling cocok itu nggak pakai kanister. Nah, kalau goldfish dikasih sayur yang berserat tiap hari bagus nggak? Bagus-bagus aja sih. Kalau memang Bagus-bagus aja, bagus-bagus aja. tapi ya bagus lah, kan sehat juga. Bisa diobati bang. Bisa diobati. Tapi ada juga yang nggak bisa diobati. Mas beta glamurna rusak, ya yang susah tuh kalau udah rusak itu. Karena kan internal ya di dalam gitu. Susah. Halo teman-teman yang baru bergabung, kita lagi sharing nih. Kita lagi ngobrolin soal seputar ikan, pemeliharaannya segala macam. Jadi komen down below ya. Gembala jual predators dan tank mate lain please. Gembala.predator. Coming soon. Predator tuh kita belum punya pengalaman sih. Dan belum ada ketertarikan gak sih? Belum ada ketertarikan. Aku sih tertarik sih. Aku sih enggak sih. Aku tertarik. Tapi memang kayaknya banyak yang mainnya cowok. Iya Predator sih sebenarnya. cowok. Tapi ada juga yang cewek. Jarang. Tank mate ya Gibisep kan tank mate. Tank mate yang lain ya, manfish kali ya. Ya, pernah kita ada komen Ya, kita ada manfish pernah juga. ada yang beli juga. Kita ada manfish juga. Tank mate buat koki tuh ada. Apa aja sih yang bisa? Manfish, Gibisep, manfish. Wah, diskus nggak bisa ya? Kalau itu bagus banget diskus. Diskus bisa. Bisa. Ya? Bisa. Mahal tapi diskus Oh iya. Selain itu juga dia tuh butuh air yang bersih gitu. Tenang juga ya. Karena toleransi Tapi kan koki mah nggak tenang. Tenangnya juga nyundul-nyundul. Iya. Jika mata balon pecah gimana nih ngobatinya? Dia akan sembuh dengan sendirinya, tapi lama. Jadi nggak perlu diobatin. Makan memang apa? Nggak, jangan digabung sama jenis lain. Iya. Penyebab WS apakah suhu air yang terlalu dingin bang? Benar. Nggak, ini apa? Itu juga Swing bisa. itu kan? Iya swing. Kalau terlalu dingin sih, Enggak. kalau dingin terus gitu ya enggak sih. Tapi kayaknya sih dari swing panas ke dingin yang ya tiba-tiba berubah gitu. Iya, enak ya pakai parannya tuh. Adem. Walaupun ngegeser nih mataharinya. Iya, orang ngegeser. Gitu hal teman-teman yang baru bergabung, kita apa namanya? Kita lagi sharing soal pemeliharaan dan Treatment apalah. ya pokoknya seputar ikan deh. Boleh tanya-tanya, boleh sharing. Kayak gitu. Yang jualan ganteng bat, anjay. Bisa aja, tetap ganteng ikan oranda. Mau nguras tank lagi hujan badai nggak apa-apa, jangan. Oh iya. Itu yang ngomong cewek. Iya nggak apa-apa. Bentar, by the way, kalau misalnya nguras lagi hujan jangan, karena kualitas air menurun, kualitas airnya tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba kotor, tiba-tiba dingin, gitu tuh. Iya, apalagi kalau yang Iya. sumbernya itu kan air sumur ini sih, Iya. yang dari alam. Oh iya, gitu by the ya. way, kita tuh kan kita tuh kan airnya dari alam, dari gunung langsung. Nah, itu kalau hujan keruh banget, keruh minta ampun. Gitu. Jadi kalau misalnya lagi hujan jangan ganti air. Iya. Mending jangan, ntar aja. Gitu. Jadi kalau misalnya mau nguras tank lagi hujan badai, gila apalagi hujan badai. Jangan. Ganti air itu tuh jangan malam juga. Bagus tuh pagi ke sore lah, siang lah. Lagi ini ya stabil ya. Iya, kayak gitu. Gitu teman-teman. Mari kita sharing lagi. Teman-teman yang baru bergabung, boleh langsung tanyain aja apapun seputar pemeliharaan ikan. Mau itu ikan mas koki, pokoknya ikan deh. Kalau ditanya soal burung kita nggak tahu. Soal domba nggak tahu juga. Kalau WC pakai air RO atau aqua aman nggak? Aman banget. Aman banget. Cuman nggak tahu aman di kantong nggak ya? Enggak sih. Tapi RO itu tuh, airnya itu tuh Taruh tuh pakai prosesor lagi gitu ya? prosesor. Diproses lagi kan airnya? Lu pikir komputer prosesor? Ya bukan prosesor kayak gitu, maksudnya ada proses lagi. Iya, ada proses lagi air RO tuh. Terus aman sih, cuman aku nggak tahu sih air RO itu pH-nya di seberapa gitu loh. Untuk kita RO nggak tahu. tuh murni apa gimana? Enggak, RO itu tuh apa ya? Itu loh air isi ulang. Oh, Itu pakai RO. iya, berarti bisa diminum. Sistemnya tuh RO ya.
Sistemnya tuh Ada jadi berarti ada jadi aman. di sterilin gitu ya. Nggak apa-apa. Capek. Nah. Oke, gini kita akan sharing karena sambil nunggu pertanyaan yang lain kita akan sharing. Jadi beberapa waktu yang lalu itu tuh para penghobi gitu ya, penghobi lama ataupun penghobi yang baru itu tuh sering ngeluh, Kak, ikan aku tuh mati-mati terus. Nah, airnya cepet keruh. WC terus ganti air terus. Emang bener. Pas kita tuh mesti kalau gitu tuh minta coba videoin akuarium ataupun filtrasinya. Pas di video ini deng akuariumnya kecil banget, 40 cm. Itu tuh cuman buat ikan gupi sama ikan neon. Nggak bisa pakai ikan koki, itu nggak bisa. Itu paling minimal banget nih ya guys, paling minimal banget ya 60 kali 30 kali 30 atau 60 kali 40 kali 40. Itu minimal banget tuh. Tuh kecilan. Sebenarnya itu tuh kecil juga tuh. Gitu. Jadi ukuran akuarium itu harus gede ya. Bukan gede tuh nggak harus 1,5 meter gitu. Volume airnya lah. Iya. Itu terus yang kedua, media filternya pakai box hitam. Itu nggak bisa sih. Nggak maksimal. Pagi kalau diisi ikannya banyak. Iya, aduh itu mah udah tinggal nunggu waktu aja ikannya. Iya, ikannya pada mati mesti itu ujung-ujungnya. Gitu. Jadi ini yang paling simpel, paling murah ya. Filternya pakai filter talang. Akuariumnya 60 cm. Pompanya juga sesuaiin, jangan kekecilan, jangan kegedean. Udah. Sesuaiin juga sama banyak ikannya. Iya, karena kita kali pertama memelihara ikan mas hoki itu tuh meter. Enggak. Oh iya 60 ya? 60. Di kosan samping tempat tidur pakai akuariumnya 60 kali 30 kali 30 pakai filter talang. Enggak ada yang mati. Percaya? Bening terus juga kan? Enggak ada yang mati, bening terus. Bisa tuh. Itu aja kuncinya gitu. Berarti kan jangan kekecilan. Pompanya jangan akuarium jangan kekecilan, pompa jangan kekecilan, terlalu pelan gitu. Terus juga filtrasi jangan kekecilan. Pakainya itu pakai talang. Minimal. Iya, minimum pakai talang. Kalau lebih ya boleh. Tapi gitu ya teman-teman, beli talangnya di mana? Di mana aja, di toko ikan juga bisa, di kita juga bisa gitu. Tokopedia ada banyak. Gitu, kita bisa bikinin talang. Ini live bisa unlimited ya ternyata sekarang. Oh ya dulu kan nggak bisa ya? Dulu cuma 1 jam. Oh iya bener. Gitu ya teman-teman, akuariumnya itu harus yang memadai. Yang kedua, filtrasinya harus memadai, jangan pakai box hitam. Box hitam itu diperuntukkan untuk ikan kecil, pakai talang minimal. Kalau tiap selesai WC, tanknya dikasih garam, jangan, nggak perlu. Aman tapi nggak perlu. Ikan koki bisa dicampur sama ikan lain nggak? Bisa, gibisep bisa. Koki bisa ya sama koki? Koi, sorry. Sama koi bisa. Soalnya masih satu ini ya. Itu family. Sama Memphis bisa. Bisa dicampur ikan koi bisa. Asal jangan jomplang aja, biar dia nggak kaget tiba-tiba ketemu hiu gitu. Wah gede banget. Ini bisa dimakan nggak? Nggak bisa. Kalau kecil kayaknya bisa. Makan ya. Gitu teman-teman. Kayaknya cukup sudah ya seringannya. Gitu seringannya. Kita udah 1,5 jam nih. Kita akan greenhouse tour. Gitu teman-teman untuk menutup live sharing kita kali ini. Sambil sambil kita apa namanya? Sambil tanya dong, kita live tiap minggu. Seru nggak ya? Iya. Mau kita live tiap minggu. Iya. Gitu teman-teman. Jadi inilah kita dari sana kali ya. Ini nih dari depan. Kita akan greenhouse tour. Iya boleh. Pakai kamera belakang sih, itu bisa dibalik. Sering-sering Kak tanya jawab lagi. Siap. Ntar udah ini dah. Nah kayak gini nih, masih berantakan. Jadi greenhouse-nya. Jadi greenhouse-nya itu teman-teman kayak gini nih. Itu bisa dibalikin? Bisa dibalikin. Ini nggak bisa ya? Nggak tahu dah. TikTok. Nah jadi buka dari sini itu kita pakai lighting buat tadi supaya lebih cerah. Ini tanknya tuh tank breeding, tank apa aja sih sebenarnya, ini multifungsi. Tapi ini belum lagi dipakai. Ini cuman pakai bekas mijahin ikan
Gitu. Terus kita belum. Gondok. Ini eceng gondok. Ini tank serbaguna. Nah ini tank yang bocor nih. Jadi kita cuman pakai. Mesti dibetulin. Nih, gitu. Terus ini nih. Nah ini, wih bening bet. Ini pakai. Itu matiin lampunya teh. Ini indukan jantan. Nah ini ikan jantan kita. Gitu. Ini pakai food timer kita. Nah ini food timer. Itu air bersih. Nah, inilah yang disebut dengan auto drip. Bentar. Kita belum nyalain itu. Bentar, guys. Kita nyalain. Nah, kita nyalain dulu. Kita nyalain dulu. Nah, ini air bersih dari gunung. Gitu, kawan. Halo teman-teman yang baru bergabung, kita lagi tour greenhouse. Buset. Oh di bawah udah hujan kan? Oh di bawah udah hujan ya? Nah. Gitu. Nah, jadi ini tuh yang disebut auto drip. Nah. Kecil aja. Nah. Kayak gini nih. Nah, ini 24 jam nih kita biasanya. Ini air baru nih. Ini air baru nih. Nah, Air bersih. itu air bersih. Terus itu auto drip namanya tuh. Nah, overflow-nya ini dia akan ngebuang nanti. Kayak itu tuh. Nah. Jadi airnya kan nambah naik tuh. Iya, nambah naik. Ada yang kebuang, iya air baru. Ntar deh. Nah, ini yang disebut dengan overflow. Jadi dia tuh akan ngedrip terus. Akan ngedrip terus air luberannya. Gitu. Itu kosarin juga tuh auto drip. Nah, itu 24 jam nonstop. Ganti air otomatis, guys. Nggak perlu ganti air sering-sering. Oke, gitu ya, kita bahas terus ini. Terus itu sedotannya. Jadi ke bawah. Ini kita pakai talang. Nah, ini ada filter tanaman, eceng gondok, terus ada ganggang air, segala macam. Outputnya kayak gitu tuh. Outputnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Terus ini water polish, ceritanya water polish. Ini green wall. Nah ini nih yang nanya kapas 3 lapis tuh. Ini nih salah satunya green wall. Ini di ujung. Jadi air ke sini nih masuknya. Nah ini filter mekanis kita nih. Tuh, kotor ya? Iya iyalah. Ini filter mekanis kita. Gitu. Nah dari sini disaring, baru ke sini. Ini filter biologis, pakai biobol semuanya, full biobol dan filter tanaman. Nah ini filter tanamannya nih. Ini teman-teman kalau misalnya mau mau pakai filter tanaman boleh juga nih. Kayak gitu. Terus airnya ke sana deh, terus ke sana. Gitu ya teman-teman. Kita akan lihat beberapa ikan. Nih. Nah itu give shape tuh, give shape. Matiin dulu deh. Bener kan itu matiin? Bener. Wih, lagi ngumpul nih ikan jantannya. Pakai UV nggak kak? Nggak pakai UV kita. Kita nggak pakai lampu UV. Min, ikan saya satu akuarium mati karena kena sirip busuk. Apa air akuarium harus dikuras semua atau tidak? Iya, harus dikuras dan harus dikeringin dan harus dibenerin filternya. Karena itu datang dari filtrasi. Ih, pengen megang ikannya. Sama aku. Nih, ini indukan kita nih, ini gede banget nih. Nah, oranda nih. Kayak inilah. Gila. Boleh deh. Teman-teman mau lihat ikannya kan? Kayaknya bagus-bagus kak. Ya terima kasih kak. Ya memang kan kita nyiapin indukan yang terbaik juga sih. Ya iyalah. Untuk breeding. Mana deh? Ini gede-gede sih. Ini yang bagus tuh. Aku paling suka sih ini sih. Nih. Iya. Tambah gam. Ini black solid nih. Hitamnya solid banget. Demekin. Tuh. Ini hitamnya hitam bet. Bukan kaleng-kaleng, demekin. Gosong.
Dia making brotel. Tuh, bener kan dia berenang. Ini yang paling gede. Itu yang paling gede tuh. Gibisep coba keluarin. Ini bisa ini. Nah, itu tuh gibisep tuh. Nah, Itu tuh. Itulah si gibi si pembersih. Ini biru semua nih. Kita bandingin ya. Ini kolam terjaga nih walaupun ada tuh ada lumut-lumutnya. Ntar gibisepnya tuh. ini berapa senti ya? 17 Itu gede banget sih kayaknya. Gitu. Oke, kita nyalain lagi ya. Jadi nah, kita nyalain lagi airnya. Udah, kita ke ini tadinya sih kolam gibisep. Tapi belum ada gibisepnya. Jadi, diem dulu aja. Nah, lihat kan? Ini apa sih gibisep? Ada kan ini gibisep juga? Ada juga gibisep. Tapi gibisepnya padahal satu batch ya, maksudnya satu usia, satu angkatan gitu dia tuh. Tapi jernih airnya bagus. Iya, kalau yang sana sih bagus ya. Kalau yang sana bagus. Yang sini, hijau. Hijau nggak tuh? Ini ada nih yang merah, tapi enggak. Ya lumayan. Iya merah. nih, coba nih lihat kita. Ini indukan kita. Dia ada Ini kecil. ikan kecil. Ini merah nih. Nih. Nah, merah. Merah, nyala warnanya. Iya nyala, awoi. Glow. Nah, Ini real, nggak pakai lampu jahat. Tuh. Warnanya ya ajib ya. Iyalah, orang kejemur terus dia. sunbathing. Nih. Si Ini juga. red cap. Nih, oranye apa merah guys? Ya belakangnya nih oranye nih. Tapi jambulnya merah. Ada lagi. Tuh kan bener kan? Ini hijau kan? Hijau banget. Beda emang. Gitu teman-teman. Kokinya lokal apa impor kak? Lokal semua sekarang. Gitu, ini hijau banget kan tuh, hijau lihat, nggak sampai dasar kelihatannya tuh. Ngumpet. Si gini tuh malah suka ngumpet. Mana ya gibisepnya? Ya? Lihat nih lumutnya tuh, tuh. Gila kan? Segini tuh udah better. Tapi ini segini udah better. Sebelumnya. Ini lumut. Segini tuh udah better. Wah Kelihatan ikannya sama sebelumnya nggak kelihatan ikannya sama sekali nggak kelihatan. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Nah ini mah bersih banget, enak, bisa dinikmatin. Seger. Tuh, biokin juga bagus. Iya. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi cukup sekian aja sesi sharing kita kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman jangan ragu untuk ngechat ke kita aja. Nggak perlu tanya harga, tanya aja dulu pemeliharaannya kayak gimana segala macam akan kita jawab. Gitu. Karena kita tuh senang gitu kalau misalnya ada satu hobi dengan kita gitu. Karena kita ini menjalankan hobi. Gitu. Nah ini kolam apa namanya? Kolam jantan. Gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian karena kita udah sharing, tanya jawab segala macem dan juga udah apa namanya? Udah ngeliatin juga room tour greenhouse kita. Gitu. Nih. Jadi cukup sekian. Ya baru join nanti ya next time stay tune. Kok selesai? Gitu yang belum follow Instagram Gembala, YouTube, TikTok, pokoknya temukan kita dimanapun. Di YouTube kita juga sering tiap minggu rilis video baru. Gitu. Jadi nah ini nih. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Jadi sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Dadah.